wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Santiana, MPM 76, kelas A219, Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pengembangan bahan ajar tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Apa sih pengertian lingkungan sehat? Lingkungan sehat ialah lingkungan yang kondisi udara, air, dan tanahnya bersih serta bebas dari pencemaran dan polusi. Sedangkan lingkungan yang tidak sehat menunjukkan kondisi yang sebaliknya, yaitu lingkungan yang kotor, tercemar baik udara, tanah maupun lingkungan secara keseluruhan yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang-orang maupun lingkungan tersebut. Menurut WHO, lingkungan sehat adalah sebagai keseimbangan dan ekologi sehingga bisa menjamin segala keadaan dan kehidupan manusia. Kemudian contoh, apa aja sih contoh-contoh lingkungan sehat dan tidak sehat? Nah, contoh lingkungan yang sehat itu yang pertama, udara yang bersih tanpa polusi. Kita bernafas menghirup udara, yaitu gas oksigen. Sehingga ketika udara di lingkungan kita bersih dan sehat, tanpa polusi, maka hal itu tidak akan menghambat saluran pernafasan. Justru udara yang bersih dan segar, sejuk dapat melegakan pernafasan. Yang kedua, yaitu rumah dilengkapi dengan ventilasi. Maksudnya gimana? Biar tidak pengap. Kalau nggak ada ventilasi ya kita pengap dong, ya kan? Nah, itu ada yang biasanya rongga-rongga udara di rumah-rumah kita, pasti ada ya rongga-rongga udara. Nggak mungkin rumah kita itu semuanya tertutup, itu nggak mungkin. Semuanya pasti ada sedikit, walaupun sedikit itu ada rongga udaranya. Ventilasi udara bagian penting bagi setiap rumah, karena adanya ventilasi udara, pertukaran udara bisa terjadi dengan baik dan sinar matahari pun bisa masuk ke dalam rumah sehingga rumah tersebut tidak lembab, sebab lingkungan yang lembab bisa menjadi tempat tumbuhnya jamur dan menjadi sarang bakteri, ya. Yang ketiga, terdapat tempat tempat pembuangan sampah. Lingkungan yang sehat harus dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah, yaitu bisa dibedakan berdasarkan sifat pembusukannya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Gimana maksudnya? Kalau misalkan tidak ada tempat pembuangan sampah, pasti semuanya akan membuang sampah sembarangan. Misalnya, membuang sampah di selokan, membuang sampah di sungai. Kalau semuanya itu penuh, nantinya itu pasti lama-lama kan penuh ya sampah kan ya. Nah, dia akan menghambat saluran air. Kemudian kalau di sungai, dia akan penuh, airnya akan meluap dan menyebabkan terjadinya banjir, ya. Kemudian tersedianya pengelolaan sampah, bukan hanya penting untuk menyediakan tempat sampah ya, pembuangan sampah, tapi menyediakan tempat untuk pengelolaannya juga tak kalah penting, karena jika hanya dikumpulkan secara terus-menerus tanpa pengelolaan lebih lanjut, justru akan menimbulkan permasalahan lingkungan. Contohnya ada khusus satu tempat yang sangat luas itu untuk pembuangan sampah yang terakhir, agar sampah itu nantinya bisa dibakar, jadi tidak ada sampah yang menumpuk. Kemudian melengkapi sarana MCK. Nah, sarana MCK menjadi kebutuhan penting bagi setiap manusia, karena dengan keberadaan sarana tersebut akan meminimalisir kemungkinan orang mandi atau buang air besar di sungai yang pada akhirnya dapat mengotori air
banjir itu di sungai itu akan mencemari lingkungan, mencemari air sungai ya kan. Kita air sungai yang tadinya bersih menjadi ada banyak kotoran bekas sabun, deterjen, itu ikan-ikan, akibatnya apa? Ikan-ikan pada mati, tidak bisa memanfaatkan hasil sungai. Nah itu ya. Kemudian banyaknya kemudian tersedianya drainase atau saluran air. Pada lingkungan yang sehat harus saluran air atau drainase sehingga orang yang tinggal di lingkungan tersebut menjaga kesehatan dengan menggunakan saluran air tersebut. Saluran air yang lancar dan tidak tersumbat akan meminimalisir air yang tergenang, dan pada akhirnya tidak ada air yang tergenang bisa menjadi sarang nyamuk. Air itu sangat penting ya, untuk mandi, untuk minum, untuk masak, semuanya membutuhkan air. Apa yang terjadi tidak ada air? Kita bisa mati karena nggak minum, nggak makan, ya kan? Semuanya itu butuh air. Air itu adalah penting selain udara. Kemudian banyaknya tumbuhan hijau. Keberadaan tumbuhan hijau juga penting bagi lingkungan sehat karena tumbuhan-tumbuhan itulah yang berperan dalam menyaring udara yang kotor atau mengandung polutan. Selain itu, rumah yang dihiasi dengan pepohonan akan menjadi lebih indah dan asri. Dengan keindahan tersebut secara emosional dapat menenangkan pikiran kita. Ya kan, kalau kita berada misalkan di tengah hutan atau di pegunungan atau tempat-tempat yang banyak pohonnya, itu pasti sejuk, oksigennya juga enak, nyaman di situ ya kan. Terus kalau di rumah-rumah banyak pohon, banyak bunga, itu pasti kan enak ya dipandang. Nah, pokoknya begitu. Kemudian air sungai bersih dari sampah. Jangan sekali membuang sampah di sungai. Ya karena itu tadi Ibu sudah jelaskan, kalau kita membuang sampah di sungai, akhirnya itu penuh, akhirnya bisa meluap. Apa yang terjadi? Kita bisa terkena banjir. Kalau sudah banjir, siapa yang rugi? Kita sendiri ya kan. Nah kalau sudah tercemar, nanti sungainya tercemar, ikan-ikan pada mati, kita tidak bisa memanfaatkan ekosistem sungai. Kita tidak bisa makan ikan, kita tidak bisa makan apa yang ada di sungai. Belut ada ya, belut tidak bisa makan pokoknya yang dari sungai yang bisa kita manfaatkan, kita tidak bisa manfaatkannya lagi. Kemudian tanah tidak tercemar. Tanah yang sehat ialah kondisi tanah yang baik untuk penanaman suhu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Agar lingkungan sehat, maka sebisa mungkin tanah yang menjadi tempat kita berpijak, melakukan segala aktivitas, serta sebagai tempat hidup tanaman juga harus tetap terjaga agar tidak sampai tercemar. Kemudian contoh lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama, kualitas udara yang buruk karena polusi. Lingkungan yang punya kualitas yang buruk termasuk lingkungan yang tidak sehat. Hal itu dicirikan oleh udara di sekitar lingkungan yang berwarna putih maupun hitam. Penyebab terjadinya pencemaran tersebut dihasilkan oleh pabrik. Nah, pabrik itu kan menghasilkan asap yang hitam, nggak sehat ya. Kalau biasanya yang lingkungan di pabrik-pabrik itu nggak bakal sehat. Limbah-limbahnya itu nggak sehat, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Contoh apa lagi? Kendaraan yang ada asapnya. Kemudian rokok pun bisa mengakibatkan udara yang buruk. Kemudian terdapat sungai yang kotor dan tidak terawat, tidak tersedia sarana kebersihan, tidak ada pepohonan, tidak tersedia saluran air, lingkungan yang kumuh, dekat kandang peternakan yang kotor. Pokoknya ciri-ciri yang tidak
tidak sehat itu kebalikan yang lingkungan yang sehat tadi. Kemudian apa akibat dari lingkungan yang tidak sehat? Akibatnya apabila lingkungan sekitar cenderung kotor dan tidak sehat, terdapat beberapa penyakit yang timbul sebagai dampaknya. Sebagai contoh, penyakit ISPA yang disebabkan oleh polusi udara, disentri yang disebabkan oleh sanitasi buruk, serta malaria dan demam berdarah. Yang sering terjadi itu malaria dan demam berdarah. Itu dikarenakan malaria itu demam berdarah itu disebabkan oleh nyamuk. Nyamuk itu berasal dari mana? Nyamuk itu berasal dari genangan air yang kotor. Itu nyamuk suka tuh dia bertelur di situ. Nah, akibatnya lebih banyak nyamuk yang menyebabkan demam berdarah. Nah, kalau dia menggigit orang tersebut akan mengakibatkan malaria atau demam berdarah. Terus bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Yang pertama, mulai dari lingkungan rumah. Hal penting sederhana yang bisa kita mulai lakukan adalah menjaga kebersihan rumah kita sendiri dan halaman rumah kita sendiri. Kebersihan rumah dan halaman kita terbiasa pastikan untuk menyapu rumah setidaknya 2 kali sehari, terus menanam tanaman tuh ya. Yang kedua, bisa mendaur ulang bahan-bahan bekas, misalnya botol air bisa kita buat berbagai macam olahan, misalnya dari celengan, bisa jadi pot bunga dan lain sebagainya. Yang ketiga, membuat pupuk kompos. Pupuk kompos bisa dibuat dari sampah organik seperti daun, makanan, atau kotoran hewan yang diolah menjadi pupuk kompos yang berguna bagi pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan biar tidak terjadi lingkungan yang kotor, tidak terjadi banjir dan lain sebagainya. Yang kelima, gotong royong. Biasakan melakukan gotong royong dengan warga untuk membersihkan lingkungan, mempererat jalinan kerjasama. Yang keenam, penghijauan. Penghijauan itu menanam pohon-pohon di sekitar